Oke, sambil nunggu pukul 9.50 mungkin sebelum kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini, kira-kira dari teman-teman semua ini apakah ada yang mata kuliahnya sudah dilakukan offline ya? Saya pengen tahu, bukan offline di week ketiga ini atau belum ada? Halo? Belum ada ya? Oh, belum ada ya, oke. Kalau mungkin ada yang sudah ada gitu, bisa coba chat ya. Saya pengen tahu saja persebaran mahasiswa yang memang sudah kuliah offline. Belum ada ya, kalau dari Hans belum ada. Ya mungkin yang lain juga masih belum ada ya. Kita nunggu dulu ya ketentuan dari fakultas. Nanti kalau memang sudah diperbolehkan untuk kuliahnya hybrid, tapi sementara jadi kita nunggu saja ya. Oke, sebentar. Saya streamingkan di YouTube dulu. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sebelumnya seharusnya untuk week ketiga ini yang mengajar Pak Juari ya, seperti yang pernah saya jelaskan di awal perkuliahan kemarin. Tapi karena Pak Juari berhalangan hadir, sehingga untuk week ketiga ini tetap saya yang mengajar. Oke ya, saya izin share screen dulu. Oke, untuk materi yang akan kita bahas hari ini terkait dengan histogram ya. Histogram ini salah satu teori yang harus kita ketahui ya di digital image processing, karena ini cukup penting dan nanti kedepannya akan banyak kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan menggunakan teknik-teknik di digital image processing. Oke, jadi untuk perkuliahan kita hari ini ya, kita akan belajar mengenai histogram ya, dan juga di dalam histogram ini ada metode untuk enhancement ya. Jadi selain metode enhancement yang sudah kita pelajari kemarin minggu lalu, kita juga bisa menggunakan histogram untuk melakukan perbaikan image yang kita miliki ya. Dan untuk perbaikannya ini kita bisa gunakan histogram equalization dan juga histogram specification. Jadi ini dua teknik yang nantinya akan kita gunakan juga untuk memperbaiki digital image kita. Tapi sebelum menggunakan kedua teknik ini, kita harus tahu dulu apa itu histogram ya. Jadi nanti kita akan belajar dulu apa itu histogram dan bagaimana cara menampilkan histogram dari digital image kita menggunakan OpenCV. Oke, kita mulai dari apa itu yang disebut dengan image histogram. Jadi image histogram itu sebetulnya adalah frekuensi ya, sebuah grafik yang memperlihatkan frekuensi dari nilai piksel kita. Jadi kita punya grafik, ada sumbu Y dan sumbu X ya. Sumbu X-nya ini menunjukkan nilai pikselnya. Nah, nilai piksel itu kita punya antara 0 sampai 255. Sedangkan frekuensinya ini itu menunjukkan seberapa banyak ya nilai piksel itu ada di dalam digital image kita. Jadi kalau kita umpamakan nilainya 0 sampai 255, anggap saja di sekitar sini ya, itu nilainya sekitar anggap saja 100 piksel 150, posisinya ada di sini. Sedangkan sumbunya ini menunjukkan frekuensi atau jumlah piksel yang nilainya 150 misalnya di dalam digital image kita. Seperti itu.
Dan ini sangat bergantung pada resolusi dari digital image yang kita miliki. Semakin besar resolusinya, pasti nanti frekuensinya akan semakin banyak ya dari tiap nilai pixel kita. Oke. Contohnya seperti ini ya. Ini ada sebuah image ya. Image copy. Nah, resolusinya anggap saja ini sekitar 500 kali 500 pixel ya. Nah, setelah itu yang gambar sebelah kanan ini menunjukkan histogramnya. Jadi anggap saja ini nilai pixelnya mulai dari 0 sampai 1 ya. Bisa nanti kita ganti 0 sampai 255 juga ya, tergantung nanti tipe dari pixel kita seperti apa. Sedangkan sembunyinya ini itu menunjukkan frekuensi dari tiap pixelnya. Seperti itu. Oke. Dan ini beberapa contoh yang lain ya. Ini sebetulnya gambarnya nggak seperti ini. Ini gambarnya gelap ini harusnya. Kontrasnya jelek ini harusnya. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, sebetulnya nilai pixel yang banyak itu adalah nilai dari 0,5. Ini harusnya gambarnya bukan ini, tapi harusnya ini gambarnya. Gambarnya gelap ya, seperti ini. Nah, jadi gambar aslinya itu gelap, kontrasnya kurang baik ya, kontrasnya tidak terlalu terang. Karena apa? Karena nilai pixelnya itu lebih banyak, nilainya adalah kurang dari 0,5. Kalau kita punya rentang nilai antara 0 sampai 1. Nah, begitu juga misal kita punya gambar yang kontrasnya tinggi ya. Kontrasnya tinggi berarti gambarnya cenderung terang. Otomatis ya, otomatis gambarnya itu, gambar histogramnya lebih banyak pixel yang nilainya tinggi frekuensinya ya. Jadi frekuensi yang tinggi itu anggap saja di atasnya 0,5 di sini. Ada juga yang frekuensi dari pixel itu lebih banyak nilai pixel yang ada di tengah ya, yang ada di nilainya tengah-tengah antara 0 sampai 1 yaitu 0,5. Kalau seperti ini bisa kita bilang nilai pixelnya itu lebih banyak warna grey-nya. Nah, warna grey. Kalau kita lihat juga seperti ini ya. Warna grey lebih banyak, nilainya adalah lebih banyak di rentang nilai pixel yang ada di tengah antara 0 sampai 1. Bagaimana histogram yang merepresentasikan gambar yang baik ya, atau digital image yang baik? Harusnya histogram itu ya, komposisinya dia lebih ini ya, lebih stretch ya, istilahnya lebih merata antara nilai pixelnya itu, tidak berkumpul kepada nilai pixel yang rendah, tidak berkumpul ke nilai pixel yang tinggi, dan juga tidak berkumpul di nilai pixel yang berada di tengah. Tapi nilai pixelnya itu merata antara nilai pixel yang paling rendah sampai tinggi, frekuensinya bisa kita bilang merata ya. Misal kita memiliki gambar seperti ini, atau seperti ini, nanti kita bisa enhance menggunakan histogram specification yang nantinya menggunakan teknik histogram specification, histogram equalization ya. Tadi kita punya dua metode histogram equalization dulu. Nah, jadi histogram equalization nantinya akan membuat persebaran data dari nilai pixel ya, persebaran frekuensi dari nilai pixel menjadi lebih merata. Dan itu nanti ada perhitungannya. Nanti kita akan gunakan untuk meratakan nilai pixelnya sehingga nanti kita bisa mendapatkan digital image yang lebih seimbang kontrasnya ya. Kalau kontrasnya seimbang, otomatis kita bisa melihat objek yang ada di dalam digital image tersebut. Oke ya, jadi kita bisa menggunakan yang namanya histogram equalization atau bisa kita sebut juga sebagai kontras stretching. Jadi kontrasnya itu kita perbaiki ya. Jadi kontrasnya tidak berkumpul kepada nilai pixel tertentu. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya histogram equalization. Jadi histogram equalization ini tujuannya adalah spreading out ya. Jadi melebarkan atau meratakan yang disebarkan frekuensi dari pixelnya. Jadi pixelnya itu nanti kita harapkan memiliki frekuensi yang merata antara nilai pixel yang rendah sampai dengan nilai pixel yang tinggi. Ya.
Nah, jadi kita kalau kembali lagi ke apa yang kita pelajari minggu lalu, kalau kita memiliki sebuah fungsi ya, fungsi S ini merupakan nilai piksel yang sudah kita transformasi dari original pixelnya. Nah, nilai original pixelnya adalah nilai piksel dari digital image kita yang asli. Anggap saja nilai R itu berada di sebuah rentang nilai 0 sampai L-1 karena kita memiliki 8 bit ya, 8 bit pixel ya, otomatis nilainya antara 0 sampai 255. Setelah itu ya, hasil transformasinya dengan nilai originalnya rentangnya tidak akan melebar, tetap ya. Maksudnya nilai pixelnya itu masih berada di rentang 0 sampai 255. Tidak menjadi minus ya nilai pixelnya dan juga tidak melebihi dari nilai 255. Sama seperti yang kita pelajari minggu lalu, kita menggunakan logarithmic transformation dan juga kita menggunakan power law transformation. Setelah kita lakukan transformasi, rentang nilai pixelnya tetap ya, dia tidak akan keluar dari range nilai pixel antara 0 sampai 255. Seperti itu. Oke. Jadi nantinya kita memiliki gambar yang seperti ini ya. Digital image kita seperti ini, kontrasnya kurang baik karena lebih cenderung gelap ya. Karena kalau kita coba gambarkan histogramnya, lebih banyak nilai pixel yang nilainya rendah ya. Jadi lebih banyak nilai pixel itu yang nilai pixelnya kurang dari 100 anggapannya. Frekuensinya lebih banyak, tidak merata, lebih cenderung ke kiri. Setelah kita lakukan histogram equalization ya, atau kita sebut juga sebagai equalization transformation atau tadi contrast stretching, yaitu nama-nama yang kita gunakan ya untuk memperbaiki digital image, sehingga kalau kita menggunakan histogram equalization nanti persebaran frekuensi dari nilai pixel mulai dari yang rendah sampai tinggi akan lebih merata. Nah, nanti ada perhitungan yang memang secara matematis sedikit kompleks ya untuk melakukan histogram equalization karena kita nanti menggunakan yang namanya PDF, probability density function, dan juga nanti ada perhitungan integralnya juga ya. Tapi jangan khawatir, saya coba jelaskan secara intuitif perhitungannya, tidak menggunakan rumus-rumus yang matematis. Nanti saya coba contohkan dengan perhitungan yang intuitif sehingga nanti bisa lebih mudah Anda pahami. Karena apa? Nanti kalau kita menggunakan histogram equalization di OpenShift itu kita tinggal memanggil fungsinya saja. Tapi di balik itu kita juga harus tahu ya bagaimana cara histogram equalization bekerja. Nanti akan saya coba jelaskan secara intuitif dengan studi kasus yang asli ya. Oke, jadi ini bisa kita skip karena kalau kita lihat ini merupakan perhitungan matematisnya ya. Kita menggunakan yang namanya probability density function ya, dan juga ada perhitungan integralnya juga ya. Di dalam transformasi ini kita menggunakan sebuah perhitungan integral menggunakan probability density function atau PDF dan seterusnya. Sehingga nanti nilai pixel setelah kita transformasikan nilainya akan lebih merata frekuensinya seperti ini ya. Nilainya akan lebih merata antara pixel yang rendah sampai dengan pixel yang tinggi. Oke, karena tadi seperti yang saya bilang, saya tidak akan menjelaskan perhitungannya secara matematis, tapi saya coba jelaskan perhitungannya itu secara intuitif. Anda bisa buka di ULS ya, itu di sana sudah saya sertakan link Google Sheet ya, Google Sheet yang nanti di dalamnya itu ada penjelasan mengenai perhitungan histogram equalization secara intuitif ya. Saya coba buka terlebih dahulu. Histogram calculation ya, itu Anda bisa lihat di sana. Saya coba share screen dulu. Oke. Saya share screen. Ini, oke. Ini Anda bisa lihat di sini. Nah, ini ada contohnya ya. Bentar, masih loading. Oke, ini ada contohnya ya. Contohnya seperti ini. Misalnya, gambar yang paling kiri ya, gambar ini anggap saja kita punya digital image yang ukurannya adalah 4x4, sangat kecil sekali ya. Jadi ada 16 pixel di dalamnya.
Dan rentang nilainya ya, rentang nilainya bukan 0 sampai 255. Rentang nilainya adalah 0 sampai 7. Kalau 0 sampai 7 berarti kira-kira kita menggunakan berapa bit pixel? Ada yang bisa menjawab? Rentangnya 0 sampai 7. Kalau rentangnya 0 sampai 255 kan kita punya 8 bit pixel. Karena kan 2 pangkat 8 itu adalah 256 kan ya, dikurangi 1 jadinya 255 karena kita mulai nilai pixelnya itu dari 0. Kalau saya punya nilai antara 0 sampai 7 berarti kita menggunakan berapa bit pixel? Ada yang bisa menjawab mungkin? Bisa ditulis di chat ya. Kalau 0 sampai 255 kan kita punya 8 bit ya, 8 bit pixel ya. Sedangkan kalau 0 sampai 7, berarti berapa? 3 bit ya. Kenapa kok 3 bit? 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 kan 8 ya. 2 pangkat 3 8, karena kita mulai pixelnya itu mulai dari 0, jadi ya 0 sampai 7. Nah ini kenapa kok pakai 0 sampai 7? Karena biar memudahkan kalkulasinya, nanti biar menghitungnya itu nggak terlalu banyak nih ya. Itunya rentang nilainya. Oke, jadi anggap saja nilai pixel 0 itu berarti merepresentasikan nilai hitam ya. Pixel hitam, kalau 7 berarti putih. Nah, di antara 0 sampai 7 ya berarti gray ya. Semakin mendekati 0 berarti hitam, semakin mendekati 7 berarti dia putih. Kita punya 4 kali 4 ya. 4 kali 4 nilai pixel. Jadi nanti image-nya itu resolusinya 4 kali 4. Dan image ini yang belum kita lakukan equalization, belum kita lakukan histogram equalization. Cara menghitung menggunakan histogram equalization seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini ada row yang warnanya hijau ya, atau biru ya, biru muda. Ini merupakan pixel intensitiesnya. Nah, pixel intensitiesnya. Jadi, saya ulang lagi ya, ada yang salah ternyata, Kita bukan menggunakan 0 sampai 7 sih, tapi 0 sampai 15, 0 sampai 15 ya. Dan kebetulan nilai pixel yang ada di sini memang nilainya itu kurang dari 15. Kurang dari 15 dan cenderung mendekati nilai kecil ya. Nilai pixel yang kecil, jadi warnanya hitam. Ini tadi saya sudah tuliskan di sini ya. 2 pangkat 4, jadi kita menggunakan 4 bit pixel ya. Saya sudah tuliskan di sini juga, saya tadi nggak baca. Kita menggunakan 4 bits image, jadi rentang nilainya adalah 0 sampai 15, karena 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikurangi dengan 1, karena kita mulai nilai pixelnya itu dari 0. Jadi yang nilainya 0, ya nilainya 0 berarti hitam, yang nilainya 15 itu putih. Kalau kita gambarkan nanti histogramnya, dia lebih cenderung berkumpul ke nilai pixel yang rendah, kurang dari 8 ya. Lebih cenderung kontrasnya itu gelap ya. Karena lebih cenderung frekuensinya lebih banyak di pixel yang nilainya rendah. Oke, kita kembali lagi ke row yang warnanya biru muda ini. Ini merupakan pixel intensitiesnya, karena tadi saya bilang kita memiliki nilai pixel itu rentangnya antara 0 sampai 15. Jadi kita tuliskan saja nilai pixel yang 0, nilai pixel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 15. Sedangkan row yang warna putih yang ada di bawahnya ini menunjukkan frekuensinya atau number of pixelnya. Kita coba lihat. Yang nilainya 0, pixelnya 0 ada berapa di sini? Nggak ada 0 kan ya. Nilai pixel 0 nggak ada di sini. Jadi frekuensinya 0. Yang nilainya 1 itu ada berapa? Ada 1. Karena hanya cuman 1 pixel yang nilainya itu 1. Sedangkan pixel intensitiesnya yang 2 ada berapa? Ada 3. Ini kan ya. Yang 4 ada 2 dan seterusnya. Jadi row yang di bawah row warna biru muda ini menunjukkan frekuensinya. Frekuensi dari pixelnya dalam image sebelum kita lakukan histogram equalization. Oke ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Jadi kedua ini merupakan
histogramnya kan ya. Ini pixel intensitiesnya, sedangkan ini frekuensinya. Seperti yang tadi saya jelaskan di slide ya. Kita punya histogram itu dalam bentuk grafik ya, di mana grafik sumbu X-nya itu merupakan pixelnya, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya. Ini tadi. Nah, sumbu X-nya itu pixel intensity-nya, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah frekuensi dari tiap pixelnya. Oke. Kita kembali lagi. Kalau belum ada pertanyaan, berarti kita lanjut dulu. Kita masuk ke ini, row yang warnanya coklat ya. Jadi row warna coklat ini merupakan probability. Apa itu arti dari probability? Jadi probability ini merupakan nilai frekuensi pixelnya, number of pixelnya dibagi dengan apa ini? O11. Kita lihat O11 itu adalah ini 16. 16 ini dari mana? 16 adalah jumlah kemungkinan pixelnya, karena kita memiliki pixel itu rentangnya 0 sampai dengan 15. Berarti kita memiliki 16 jenis pixel kan ya. Ini merupakan 16 jenis pixel. Sehingga kita punya kemungkinan ya, pixel itu mulai dari angka 0 sampai 15 itu ada 16 kemungkinan kan ya. Jadi probability-nya ini merupakan pembagian antara frekuensinya dibagi dengan ininya 16. Jadi ini sebetulnya 16, bukan. 16 ini merupakan ini ya. Ininya, jumlah pixelnya. Saya tadi salah. Jadi 16 ini karena kita punya image-nya itu 4 kali 4 ya. 4 kali 4 kan. Berarti kemungkinannya ada 16 kemungkinan kan ya. Kita memiliki 16 pixel dalam sebuah image. Jadi probability ini merupakan pembagian antara frekuensinya ini dibagi dengan total pixel yang ada di digital image kita. Jadi 0 dibagi 16 hasilnya 0, 1 dibagi 16 hasilnya 0,0625, sampai seterusnya sampai dengan pixel ke-15. Karena pixel ke-9, pixel yang nilainya 9 sampai dengan pixel yang nilainya 15 ini tidak memiliki, tidak ada di image kita, sehingga ya nilainya 0 ya. Karena dibagi 16 ya probability-nya 0 bagi 16 tetap nilainya 0. Sedangkan untuk pixel yang nilainya 1, 2, 3 sampai dengan 8 ini, karena dia ada di image original kita, jadi nilainya ini frekuensinya kita bagi dengan 16. Oke. Setelah itu kita masuk ke kumulatif probability. Kumulatif probability ini merupakan penjumlahan antara pixel tertentu dengan pixel yang nilainya lebih rendah. Jadi gini, 0,0625 ini merupakan penjumlahan antara ini dengan ini ya. Ini kita bisa lihat ini. Nah, jadi ini merupakan penjumlahan antara ini dengan ini. Ini penjumlahan antara ini dengan ini penjumlahan antara ini dengan ini. Jadi kumulatif, nilai kumulatifnya kita mulai dari nilai pixel yang paling rendah. Jadi 0,25 itu merupakan 0,625 ditambah dengan probability dari pixel yang nilainya 2. Jadi ini kalau kita lihat penambahan antara ini dengan ini penambahan antara ini dengan ini penambahan antara ini dengan ini dan seterusnya. Kalau kita lihat sampai sini nilainya 1 ya. Di sini 1 karena ini kita tambah dengan ini nilainya 1. Jadi ini nilai kumulatifnya. Nah, seterusnya sampai dengan nilai pixel yang paling tinggi yaitu 15. Sedangkan tahapan selanjutnya, setiap nilai ini kita kalikan dengan nilai pixel yang paling tinggi karena kita memiliki 4 bit image-nya. Jadi nilai pixel yang paling tinggi itu adalah 15. Jadi tiap nilai kumulatif ini kita kalikan dengan 15. Ini kita kalikan dengan 15. Ini kita kalikan dengan 15, seterusnya sampai dengan nilai pixel yang paling tinggi yaitu 15. Setelah itu, karena nilai pixel itu tidak boleh nilainya float ya, jadi kita bisa bulatkan ya. Nah, nilai pixelnya karena kita rentangnya antara 0 sampai 255 ini 0 sampai 15
Jadi kita bulatkan, nilai piksel itu kita bulatkan ke atas ya. Jadi yang kalau nilainya itu lebih dari 0,5 ya, kita bulatkan jadi 1. Seperti ini. 0,9 kita bulatkan jadi 1. 3,75 kita bulatkan jadi 4, 6,56 kita bulatkan jadi 7. Kalau komanya itu tinggi ya, kalau komanya itu tinggi kita bulatkan ke nilai yang tinggi ya. Kalau 8,4 nilainya komanya kan kurang dari 0,5, jadi kita bulatkan ke bawah dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ini merupakan hasil equalization-nya. Rentangnya tetap antara 0 sampai 15, tidak melebihi rentang 15 dan juga tidak kurang dari 0. Tidak mungkin nilainya minus dan tidak mungkin nilainya itu lebih dari 15. Seperti itu. Ini juga berlaku jika nanti nilai pikselnya itu rentangnya 0 sampai 1 ya. Kita anggap saja kita ambil nilai yang ketiga dari koma ya. Oke, nanti mungkin bisa saya contohkan, tapi ini anggap saja kita punya rentang nilainya itu antara 0 sampai 15 dulu ya. Ini nanti juga bisa disesuaikan kalau rentang nilainya itu 0 sampai 1. Tapi mungkin lebih mudah kalau rentang nilainya itu jangan 0 sampai 1 ya, tapi 0 sampai 255 saja, nggak apa-apa. Nah, ini kita bisa lihat, ini merupakan hasil roundingnya, hasil pembulatannya. Nah, setelah itu kita petakan sekarang. Nah, jadi gini, yang nilai piksel 1, setelah kita lakukan histogram equalization, nilainya tetap 1. Jadi yang piksel yang nilainya 1, ini nilainya tetap 1. Gitu kan ya. 1, 1. Yang nilai piksel yang semula itu 2, yang sebelum kita lakukan histogram equalization, yang nilainya 2, sekarang setelah dilakukan histogram equalization menjadi nilainya 4. Jadi yang 2 ini jadi 4. Ya, yang nilainya 2 jadi 4. Pokoknya yang nilainya 2 kita ubah menjadi 4. Yang nilainya 3 menjadi 7. Yang nilainya 3 ini sama ini jadinya 7. Dan seterusnya. Seterusnya sampai dengan nilai piksel yang ke-7. Karena nilai piksel originalnya kan maksimal 7 ya, yang ada di sini. Kita bisa lihat setelah kita lakukan histogram equalization, bisa kita bilang bahwa persebaran frekuensi ya dari tiap piksel itu semakin spread out ya, semakin merata. Yang semula tadi nilainya itu tidak lebih dari 7 ya, lebih cenderung ke kiri ya frekuensinya. Setelah kita lakukan equalization, ada nilai-nilai baru seperti 14 ya. Ini kan sebelumnya nggak ada. Itu lebih cenderung ke kanan ya. Piksel yang nilainya tinggi. Bahkan ada juga yang nilainya 15 di sini. Nah, ini ada yang 8 sih ya sebelumnya. Oke. Nah, jadi setelah kita lakukan histogram equalization, nilainya persebaran frekuensi pikselnya lebih merata dibanding sebelum kita lakukan histogram equalization. Kalau kita kembali lagi ke contoh gambarnya ya. Jadi setelah kita lakukan histogram equalization, persebaran frekuensi pikselnya lebih merata dibandingkan kalau kita tidak menggunakan histogram equalization. Bisa jadi kalau nanti kontrasnya itu terlalu tinggi ya dan lebih cenderung banyak nilai piksel yang tinggi berada di sebelah kanan. Nanti kalau kita lakukan histogram equalization, pasti nanti hasilnya jadi seperti ini, tetap seperti ini. Menggunakan metode histogram equalization. Walaupun nanti dia cenderungnya itu ke kiri, ke kanan atau di tengah, berkumpul pada nilai piksel tertentu frekuensinya. Kalau kita lakukan histogram equalization, hasilnya tetap seperti ini, sama nanti hasilnya. Ya mungkin bedanya sedikit ya, nggak terlalu signifikan, tapi nanti kurang lebih hasil image yang setelah kita lakukan histogram equalization seperti ini nantinya. Oke, nah, mungkin sebelum kita masuk ke code ya, ada yang ditanyakan terkait dengan histogram equalization. Ini perhitungan secara intuitifnya ya. Kalau nanti saya jelaskan menggunakan perhitungan matematis nanti terlalu lama ya, nanti juga walaupun kita paham perhitungan matematisnya, nanti kalau kita coba hitung ya nanti kurang lebih seperti ini perhitungannya. Nah, nanti kalau kita menggunakan OpenCV pun kita langsung tinggal panggil metode untuk melakukan histogram equalization. Tapi ya ini perhitungan intuitifnya seperti ini. Dan ini juga berlaku jika nanti nilai pikselnya itu antara 0 sampai 255 ya, bukan 4 bit tapi
8 bit ya, itu kurang lebih sama juga, tinggal nanti pixel intensity-nya mulai dari 0 sampai 255. Setelah itu untuk ininya, kumulatif probability-nya ini kita kalikan dengan 255 ya. Dan probability-nya ini tergantung, pembaginya ini tergantung dari pixel kita ya. Kalau kita punya nilai pixelnya itu 1000 kali 1000 ya berarti 1 juta ya, itunya pembaginya. Kebetulan ini kan kita gunakan yang itu ya sederhana, kita punya 4 kali 4 pixel, jadi ya jumlah total ya pixel yang ada di mana di image ini adalah 16 seperti itu. Mungkin sebelum saya lanjut ke code, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung terkait dengan histogram equalization? Silahkan kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ya. Permisi Pak. Ya silakan. Dengan siapa ini? Perseli ya? Brian ya. Cuma tanya dikit aja Pak. Silakan. Kan ini kan pixelnya 15 ya Pak. Itu kan dapatnya 2 pangkat 4 ya. Nah 2 pangkat 4 ini dapatnya dari dimensinya gitu Pak. Bukan. Jadi gini, rentang nilai dari sebuah pixel itu kita bisa tentukan. Bisa kalau 1 bit ya, berarti kan ada 2 kemungkinan, 0 atau 1 saja. Kalau 3 bit berarti ada kemungkinan 0 sampai 8, 0 sampai 7 sorry. Jadi pangkatnya itu bukan dari dimensi dari image-nya, bukan. Tapi rentang nilai range-nya, range dari pixel itu. Jadi kalau range pixel itu, kalau kita mengikuti format dari digital image processing sebetulnya 0 sampai 255 ya. Kalau 0 sampai 255 ini berarti kita memiliki variasi pixel yang lebih banyak kan ya. Karena ada kemungkinan itu nilainya antara 0 sampai 255. Tapi bisa juga kita tentukan range-nya itu 0 sampai 15. Kalau ini kan 2 pangkat 8 ya. Kalau ini 2 pangkat 4. Nah, kalau binary image juga ada kemungkinan. Jadi binary image itu nilainya 0 sama 1 saja. Ini 2 pangkat 1. Jadi dia 1 bit, pixelnya itu 1 bit. Ada 2 kemungkinan saja, 0 atau 1. Nah, range ini sebetulnya menentukan seberapa banyak variasi pixel yang ada dalam sebuah image. Tapi memang standarnya itu ini 0 sampai 255. Berbagai macam penelitian menggunakan nilai pixel itu pasti rentangnya antara 0 sampai 255. Kenapa ini saya menggunakan 2 sampai 0 sampai 15 atau 2 pangkat 4? Itu hanya untuk mempermudah perhitungan saja. Jadi ada nilai itu kemungkinannya hanya ada 15 nilai pixel itu ya, 0 sampai 15. Ya anggap saja kalau nilainya pixelnya 7 atau 8 itu berarti ya dia nilainya gambarnya gray. Visualisasinya itu gray, kalau 15 itu berarti putih, kalau 0 itu berarti hitam. Seperti itu. Ini hanya rentang range-nya saja, Brian. Begitu. Berarti nggak ada hubungan sama dimensi ya Pak? Oh, nggak ada hubungannya. Kalau ini mau saya buat 100 kali 100 tapi range-nya antara 0 sampai 15 ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya. Iya, Oke. paham Pak. Kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Sebelum saya masuk ke code-nya ya. Nanti di akhir perkuliahan akan ada tugas terkait dengan histogram. Tugasnya nggak sulit ya. Nanti bisa Anda kerjakan karena pembahasan histogram ini mungkin nggak akan lama ya. Nggak akan lama, jadi nanti untuk tugasnya di sisa waktu itu bisa Anda kerjakan untuk mengerjakan tugasnya ya. Seperti itu. Ada lagi mungkin selain Brian yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke code-nya? Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya masuk ke code-nya. Saya coba share screen dulu. Sebentar. Saya stop dulu. Code-nya cukup mudah ya. Nanti Anda akan lihat ya bagaimana cara menampilkan histogram itu tinggal memanggil fungsi dari OpenCV ya.
Oke, saya menggunakan Jupyter Notebook ya. Kalau Anda menggunakan Google Cloud juga nggak masalah. Bentar. Oke, saya ulangi dari awal saja. Sebelumnya saya sudah buat, tapi saya coba create lagi ya, biar nanti Anda bisa tahu ya step by step-nya. Oke. Oke, jadi saya create notebook baru. Oke, saya kasih markdown di sini. Histogram. Jadi saya coba tampilkan histogram dari sebuah image terlebih dahulu ya. Yang akan saya gunakan nanti gambar kopi ya, gambar kopi yang sama seperti yang tadi saya jadikan contoh di slide tadi ya, itu yang nanti saya gunakan. Jadi seperti biasa saya import dulu OpenCV-nya, import CV itu, terus kita import matplotlib ya, import matplotlib.pyplot splt. Setelah itu kita import NumPy ya, ini juga kita gunakan untuk menampilkan histogram, membantu kita untuk menampilkan histogram. Jadi NumPy ini kita gunakan juga. Oke, setelah itu saya coba baca, bentar. Saya coba baca apa namanya image-nya. Saya kasih variabel coffee sama dengan cv2.imread coffee ya, coffee.tif. Ini asetnya bisa Anda download ya di ULS, sudah saya sertakan di linknya kemarin ya. Seperti ini, saya langsung convert ke grayscale, jadi saya kasih 0,0. Oke, setelah itu saya coba tampilkan dulu ya. plt.imso ya. Coffee. Seperti ini, CMaps-nya sama dengan gray. Bentar ini CMap. Oke ya. Coba Anda lihat di sini gambarnya sebetulnya sudah cukup bagus ya, tapi kalau kita bandingkan, sebentar saya coba share gambar aslinya ya. Saya coba share gambar aslinya. Nah, ini mungkin perlu Anda ketahui karena untuk untuk fungsi dari matplotlib itu ada fitur tersembunyinya. Jadi gini. Nah, jadi saya coba buka gambar aslinya ya. Gambar aslinya ada di sini. Nah, coffee.tif ini ya. Nah, ini kan gambar aslinya. Kalau kita lihat sebetulnya gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini kan ya. Gambarnya kontrasnya kurang bagus. Tapi kalau kita tampilkan menggunakan imshow ya di dalam Jupyter Notebook ya, kita panggil menggunakan matplotlib, gambarnya kok beda dengan aslinya. Nah, jadi seperti ini. Karena di dalam fungsi plt.imshow ini sebetulnya kita bisa tentukan. Kita bisa tentukan seperti ini. Kita punya parameter yang namanya vmin sama vmax ya. Jadi dia menentukan batasan pixel yang paling kecil sama paling tinggi itu berapa. Kalau kita lihat ya, sebentar ini saya coba komen dulu. Kalau kita lihat di sini misalnya saya mau melihat ya nilai pixel paling tinggi dari gambar coffee itu sendiri ya. Jadi kalau kita menggunakan numpy.max, kita kan tahu ya nanti nilai tertinggi dari dalam variabel numpy itu berapa. Ternyata 83 nilai yang paling tinggi. Jadi yang nilainya 83 ini dia anggap nilainya warnanya putih. Rentangnya bukan 0 sampai 255, tapi rentangnya antara 0 sampai 83.
Oke, ya. Suara saya terdengar ya? Sudah terdengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, ya. Tadi ada gangguan sedikit ya, jadi koneksi saya mati. Oke, saya share screen lagi. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya ya, nilai piksel yang paling tinggi itu harusnya 255. Kalau kita punya gambar seperti ini, rentangnya itu 0 sampai 255. Kalau kita membaca sebuah image itu melalui Finder ya atau melalui Explorer, itu kalau kita klik 2 kali, otomatis dia akan mengenali rentang nilai itu, rentang nilai piksel itu antara 0 sampai 255. Tapi kalau kita menggunakan plt.imshow di dalam Jupyter Notebook ini ya, itu dia akan dikenali nilai piksel yang tertinggi dianggap nilainya itu putih, nilai piksel yang paling rendah dianggap nilainya itu 0. Nah, karena kita lihat di sini, kalau kita coba lihat ya, kita coba lihat nilai maksimal sama nilai minimalnya ya, np.max sama np.min-nya, dia rentangnya itu antara 13 sama 83. Nah, jadi 13 itu dianggap hitam, 83 dianggap putih. Nah, bagaimana agar mengembalikan ya plt.imshow ini kalau kita mau menampilkan di Jupyter Notebook itu agar mengembalikan rentangnya itu yang 0 dianggap hitam, 255 dianggap putih, 83 baru dianggap dia nilainya abu-abu. Kita bisa menggunakan variabel atau parameter Vmin dan Vmax ya. Jadi Vmin sama Vmax ini untuk memberikan batasan kepada plt.imshow ya, matplotlib untuk menampilkan sebuah image dengan rentang antara 0 sampai 255. Jadi kalau kita seperti ini, kita coba eksekusi ya, ini coba saya komen lagi. Nah, kalau kita eksekusi seperti ini, jadi nanti gambarnya mirip ya dengan yang ada di sini. Ya kan ya, ini mirip karena rentangnya ini sudah kita ubah antara 0 sampai 255. Sebetulnya ini harusnya saya jelaskan di minggu yang lalu ya. Karena kebetulan di minggu yang lalu semua image yang kita gunakan itu rentang nilainya maksimumnya itu 255, minimumnya 0. Jadi otomatis kalau kita nggak pakai ini, nggak pakai variabel ini, parameter ini, kita langsung menggunakan imshow coffee, misalnya ini gambar image-nya, CMap sama dengan gray, rentang nilainya sudah dikenali 0 sampai 255. Tapi kebetulan di kasus kita kali ini kita memiliki sebuah image yang mana dia rentang nilainya itu yang paling kecil 13, yang paling tinggi 83 seperti ini. Jadi ya kita harus lakukan sedikit perubahan ya di mana di Jupyter Notebooks ya biar nanti kita kasih rentangnya antara 0 sampai 255 seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba lanjut lagi ke code-nya ya. Jadi ini sudah saya show ya, menggunakan matplotlib. Jadi kita lanjut saja ya. Ini sudah saya show menggunakan matplotlib, menggunakan rentang Vmin sama Vmax-nya kita setting 0 sampai 255 seperti ini. Nah ini amannya sih kalau Anda menggunakan imshow, gunakan ini ya, Vmin sama Vmax-nya 0 sampai 255 biar nanti waktu Anda show kan di Jupyter Notebooks ya, itu nanti image-nya sesuai dengan image aslinya kalau kita buka melalui Explorer dari operating system kita, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut lagi. Oke, kita akan menggunakan fungsi dari matplotlib lagi ya. Jadi ini saya coba komen dulu ya. Kita menggunakan yang namanya mungkin biar lebih mudah ya untuk menampilkan histogram sama image-nya side by side ya. Kita bisa menggunakan yang namanya subplot ya, seperti yang kemarin saya jelaskan. Jadi saya tambahkan plt.subplot seperti ini. Saya menggunakan 1 row dan 2 kolom ya. Terus untuk row yang pertama ini saya gunakan untuk menampilkan image aslinya. Oke, seperti ini. Sedangkan untuk yang subplot yang kedua saya gunakan untuk menampilkan histogramnya.
Jadi 1,2, jadi ini letaknya ada di kanannya ini nantinya. Nah, setelah itu saya tambahkan di sini saya nggak menggunakan IM_show, tapi saya menggunakan yang namanya plt.hist. Ini hist memanggil histogramnya. Oke ya. Jadi di sini parameter yang harus kita tampilkan itu adalah image-nya .arrival seperti ini. Kenapa kita menggunakan metode arrival di sini? Jadi gini, kalau kita ingin menampilkan sebuah histogram ya, menggunakan plt.hist, coffee ini, image coffee ini harus dikenali sebagai one dimensional array. Oke ya. Jadi misalnya ini saya komen dulu, misalnya seperti ini, saya coba print di sini ya. Print coffee.ravel. Seperti ini. Nah, ini saya coba komen dulu. Nah, coffee.ravel. Dia nanti akan menampilkan ya image pixel itu dalam satu dimensi, bukan dua dimensi. Jadi ingat ya, kalau kita membaca sebuah image menggunakan OpenCV, dia akan dikenali sebagai two dimensional array kan ya. Jadi array itu punya index row sama kolom. Tapi kalau kita ingin menghitung menggunakan histogram ya, frekuensi dari tiap pixel itu kita harus jadikan image itu menjadi satu dimensi. Ya mungkin Anda ingat waktu Anda belajar mata kuliah data science programming, Anda belajar mengenai NumPy ya, itu kita jadikan image itu menggunakan metode Ravel, dia akan menjadi satu dimensi. Kalau kita nggak menggunakan Ravel di sini, Ravelnya saya hilangi ya. Jadi coffee ini kan tadi image-nya, shape-nya akan menjadi 500 kali 500. Kenapa? Karena kalau kita coba tampilkan di sini, ya, dia punya dimensi 500 kali 500. Kalau kita ubah reshape menjadi satu dimensi, jadi bakalan menjadi 25.000 gitu kan ya. Nah, kalau kita coba tampilkan menggunakan Ravel ya, shape-nya seperti ini, nah, dia akan menjadi 25.000. Kalau kita pengen tahu, kalau Ravel ini kita print ya, jadinya kayak gini, satu dimensi, array satu dimensi. Tapi kalau kita nggak menggunakan Ravel di sini ya, nah, kita nggak menggunakan Ravel di sini, seperti ini. Nah, dia jadi dua dimensi, two dimensional array ya. Nah, kalau kita menggunakan hist ini, kita harus ubah dulu image itu menjadi satu dimensi. Kita nggak perlu mengubah image-nya sih, kita tinggal panggil aja metode Ravel di sini ya. Jadi ini saya coba komen lagi, ini saya hilangkan aja. Nah ini subplotnya ini saya kembalikan lagi, ini saya kembalikan lagi. Nah di sini di dalam plt.hist saya tambahkan metode coffee.ravel biar nanti histogramnya, metode histogram ini bisa menampilkan grafik histogramnya. Seperti itu ya. Terus kita bisa tambahkan di sini bin sama dengan 256 karena kita memiliki itu ya 256 jenis pixel antara 0 sampai 255 itu kan ada 256 jenis pixel. Jadi parameter bin sini kita tentukan menjadi 256. Setelah itu hist type-nya ya. Hist type-nya ini kita jadikan step ya. Ini nanti Anda bisa coba-coba ya. Ini hanya untuk menampilkan saja, visualisasinya saja. Terus color-nya ini kita tambahkan parameter blue seperti ini. Oke. Nah, terus kita show-kan plt.show seperti ini. Sebentar, ini ada yang salah kah? Hist type-nya itu sudah betul, ini kurang. Oke, jadi seperti ini. Ini histogramnya. Sebentar, ini harusnya bisa saya itu ya. Saya coba size-nya ini saya coba atur dulu. Oke. Saya lupa tambahkan subplot tadi sebelumnya. Ini fix size-nya ini kita atur biar tidak terlalu mepet ya. Ini saya ganti misalnya 10,5 ya. Seperti ini mungkin cukup. Oke ya. 10,5. Oke.
Jadi ini merupakan image-nya, ini merupakan histogramnya. Sebentar, histogramnya kenapa kok dia sudah itu ya? Sebentar, saya coba cek dulu. Ini harusnya histogramnya lebih cenderung ke kiri ini harusnya. Ini harusnya histogramnya cenderungnya ke kiri. Tapi ini kok sudah itu ya, equalize ya. Sebentar, saya coba cek dulu. Mungkin saya coba restart dulu ya, sebentar. Karenanya saya restart. Oke, sebentar saya coba cek kembali. Harusnya ini dia cenderung ke itu ya, kiri ya. Sebentar saya coba cek lagi. Coffee. Saya coba copy dulu. Ya, mungkin ada yang tahu ya. Saya kelewat apa? Ya silakan. Mungkin sudah. Ini mungkin yang subplotnya di kebalik gitu. Jadi yang subplot 1,2,2 itu yang punya apa kopi Vimin sama dengan 0, Vimin sama dengan 25. Terus kalau yang apa coffee.travel itu subplotnya 121. Oh, ini jadi apa? 121 kan sudah betul ini kan di sini. 122-nya di sini kan ya, sudah betul harusnya. Maksudnya gimana? Apa? Yang apa? Yang subplot. Oh, ini. Saya balik. Sorry. Betul, udah betul. Ini. Saya ternyata lupa tambahkan Xlim di sini ya. Sorry. Karena apa? Kalau kita lihat di sini rentang pixelnya masih antara 10 sampai 80 ya. 10 sampai 80, bukan 0 sampai 255. Saya harus tambahkan satu lagi di sini plt.xlim 0,255 agar nanti rentangnya itu antara 0 sampai 255. Tadi kan antara 0 sampai 80 karena rentangnya itu antara 0 sampai 80. Kalau kita tidak menggunakan parameter ini plt.xlim, dia nanti akan histogramnya akan mengambil rentangnya itu seperti ini antara 10 sampai 80 karena yang paling tinggi kan 80 ya. Nah, ini kita tambahkan plt.xlim seperti ini. Ya. Jadi kita bisa lihat ini histogramnya lebih cenderung ke kiri ya. Nilai yang rendah itu yang frekuensinya lebih tinggi seperti ini. Ya, seperti nanti saya keliru ya. Harusnya seperti ini. Saya lupa menambahkan xlim di sini ya. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Tadi yang dibilang oleh siapa? Helmi apa? Apa saya salah paham? Saya kira apa gambarnya di balik itu. Histogramnya di kiri terus gambar coffee-nya di kanan. Oh, enggak. Ini itu. Tadi saya menampilkan histogramnya itu yang salah ya. Kita harus tambahkan xlim ya, biar untuk memberikan rentang antara 0 sampai 255 di sumbu x-aksisnya. X-aksisnya kita tentukan xlimnya itu antara 0 sampai 255 seperti ini. Nah, ini kita lihat kan ya. Ini merupakan image aslinya. Terus kita coba gambarkan histogramnya jadinya seperti ini. Jadi histogramnya bisa kita bilang lebih cenderung nilai pixel yang rendah ya, yang frekuensinya tinggi. Ya, ini nanti kita akan lakukan histogram equalization. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Ini kita sudah gambarkan histogramnya seperti ini. Selanjutnya ini kita coba lakukan yang namanya histogram equalization. Ini merupakan teknik yang tadi kita bahas di Google Sheet ini ya. Ini kita coba sebarkan frekuensinya dari pixelnya. Jadi di dalam histogram equalization ini kita akan menggunakan teknik enhancement ya untuk menyebarkan frekuensi dari pixel ini agar lebih
spread out ya, akan lebih menyebar nanti biar tujuannya untuk memperbaiki kontras dari digital image kita. Oke, yang harus kita lakukan cukup mudah sebetulnya. Kita bisa tentukan langsung saja di sini. Kita bisa panggil, kita bisa panggil sebuah metode ya dari OpenCV. Jadi sebelumnya saya coba bikin dulu variabel baru coffee_EQ. Ini merupakan nanti dia akan menampung gambar digital image yang sudah kita lakukan perbaikan menggunakan histogram equalization. Oke, jadi coffee_EQ. Nah, di sini saya coba panggil metode dari OpenCV namanya cv2.equalize ya, seperti ini, equalize histogram. Nah, equalize parameter yang kita masukkan di sini itu parameter yang mau kita lakukan histogram equalization, yaitu tadi variabel coffee kan ya. Oke. Nah, setelah itu ya kita coba tampilkan ya, digital image-nya menggunakan subplot juga. Ini bisa saya copy langsung saja. Ini saya copy biar nggak terlalu lama ya. Ini saya paste di sini. Nah, ini kita tinggal ganti saja menjadi coffee_EQ ya. Sedangkan yang ini kita ganti dengan coffee_EQ.revel. Nah, cukup mudah, kita tinggal panggil aja ini cv2.equalize histogram. Nah, kita bisa lihat di sini. Setelah kita melakukan histogram equalization, kita bisa mendapatkan kontras yang lebih baik ya dibandingkan dengan gambar coffee yang sebelumnya. Dan kalau kita coba tampilkan nilai histogramnya, dia juga lebih menyebar. Jadi tidak berkumpul di nilai piksel yang rendah, tapi dia menyebar ya antara piksel 0 sampai 255. Dan semuanya itu menggunakan ini teknik histogram equalization. Nah, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya untuk histogram equalization. Nah, misalnya kita ingin menyimpan ya, ini gambar yang sudah kita lakukan histogram equalization, kita simpan ke dalam sebuah file misalnya cv2.emWrite seperti ini. Nah, ini di sini saya misalnya kasih nama coffee_EQ.tif seperti ini. Nah, terus yang saya mau taruh di filenya itu tadi variabel coffee_EQ yang sudah kita buat. Oke. Nah, ini saya coba share screen. Oke. Ini di sini kita sudah punya coffee_EQ. Ini ya. .if ini kita tampilkan. Gambarnya seperti ini ya. Gambarnya sudah kita lakukan equalize ya, menggunakan histogram equalization seperti ini. Oke, mungkin ini Anda bisa coba terlebih dahulu ya sebelum saya lanjut ke histogram specification. Ini bisa Anda coba terlebih dahulu di laptop Anda masing-masing. Jadi saya coba share screen kembali code-nya biar nanti Anda bisa mencoba ya. Oke, ini saya coba panjangkan seperti ini. Nah, ini Anda bisa coba ya. Oke, silakan Anda coba di Jupyter Notebook atau Google Colab Anda masing-masing. Saya kasih waktu mungkin 8 menit ya, sampai pukul 11. Setelah itu nanti kita akan lanjut ke histogram specification. Oke. Terlihat ya di laptop Anda ya. Oke. Ya udah, silakan Anda coba terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita baru lanjut ke histogram specification.
Glory, dan di sini juga ada teman-teman saya, ada Lisha, ada Olus, dan juga Oke, kita lanjut ya. Mungkin sebelum saya lanjut ke histogram specification, ya setelah histogram equalization ini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Belum saya lanjut ya. Oke, kalau belum ada, saya lanjut ke histogram specification ya.
Saya share screen kembali untuk slide-nya sebentar. Oke. Kita masuk ke histogram specification ya. Oke, karena ada beberapa kekurangan ya kalau kita menggunakan histogram equalization. Jadi terkadang sebetulnya kalau kita menggunakan histogram equalization, terkadang hasil dari image-nya setelah kita lakukan equalization masih belum sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa menggunakan histogram specification karena kalau kita lihat sebetulnya kalau histogram equalization itu dia berdasarkan nilai pixel yang ada di dalam digital image tersebut ya. Kalau kita coba relasikan dengan perhitungan matematisnya, dia menggunakan yang namanya probability density function. Kita sebenarnya bisa juga melakukan perbaikan sebuah digital image menggunakan histogram specification kalau memang dirasa histogram equalization itu kurang bisa untuk menggambarkan ya digital image yang telah ter-enhance sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa menggunakan histogram specification. Kurang lebih sama, dia akan menggunakan perhitungan matematis ya, menggunakan transformasi ya. Tapi sekali lagi saya coba jelaskan secara intuitif saja. Saya coba share screen terlebih dahulu di browsernya ya, di Google Sheet-nya. Sebentar. Tapi sebelum itu mungkin saya coba share terlebih dahulu itunya apa? Sebentar. Saya coba share screen ini dulu. Gambar aslinya, atau mungkin lebih mudah kalau kita coba lihat hasilnya terlebih dahulu ya untuk histogram specification ini. Oke, jadi ini untuk histogram specification ini kita punya yang namanya original image sama target image ya. Nah, kita punya original sama target atau bisa kita bilang sebagai reference. Jadi misal kita ingin mengubah ya original image itu histogram equalization-nya, histogramnya itu kita ubah mirip dengan target reference-nya. Jadi kita punya original image sama reference-nya. Ini reference ini kita jadikan sebagai reference untuk histogramnya. Jadi nanti histogramnya ini kita atur sedemikian rupa sehingga nanti mirip dengan reference-nya. Kalau kita coba lihat di sini, kalau setelah kita lakukan histogram specification, nantinya jadinya seperti ini. Jadi kayak gambar kucing, tapi dia memiliki distribusi warna yang mirip dengan reference-nya, seperti kopi, seperti ini. Nah ini juga berlaku kalau kita menggunakan grayscale image ya ataupun color image. Sebetulnya kalau kita menggunakan histogram equalization menggunakan color image itu sebenarnya juga bisa ya. Tinggal nanti histogramnya itu kita lakukan di tiap layer colornya ya, di tiap channel colornya. Misalnya nanti yang red itu kita lakukan equalization, yang green kita lakukan equalization, yang blue juga kita lakukan equalization. Di contoh yang sudah kita lakukan sebelumnya ini, memang kita menggunakan grayscale image ya. Jadi hanya ada satu channel saja. Tapi kalau Anda ingin melakukan histogram equalization di gambar yang color ya, color image, gambar yang berwarna, Anda bisa lakukan equalization itu di tiap channel
Oke, ya, maaf, koneksi saya terputus kembali ya. Sekarang sudah dengar suara saya? Sudah, Pak. Tadi saya sempat menjelaskan histogram specification itu masih masuk nggak kira-kira? Masih sempat saya jelaskan nggak tadi? Terakhir sampai mana tadi? Saya sebelum putus. Halo? Tadi terakhir waktu saya menjelaskan tadi sampai mana ya? Histogram specification tadi sempat saya jelaskan atau enggak? Sebelum putus. Jadi masih PPT, Pak. Oh, masih PPT ya? Awal-awal. Oke. Ya. Oke, ya. Saya coba ulang kembali ya mungkin ya, sebentar. Saya coba share screen kembali. Bentar. Saya ulang dari PPT-nya lagi aja biar jelas. Oke, jadi kalau kita menggunakan histogram specification ini bisa kita gunakan jika ya histogram equalization itu dirasa kurang bisa menampilkan gambar yang lebih baik ya dari gambar sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan histogram specification. Untuk histogram specification ini, jika kita ingin menggunakan histogram specification, kita harus punya image target ya. Kita harus memiliki image reference-nya. Jadi seperti ini. Kalau misal kita memiliki gambar, ya, kita punya gambar yang mau kita atur ya, histogramnya, ini original image-nya, ini reference-nya. Kalau histogram specification ini kita membutuhkan gambar reference ya, sebagai acuan untuk membentuk histogram dari gambar originalnya. Jadi kalau misal kita memiliki gambar original, gambar kucing seperti ini, kita ingin matchingkan histogramnya ya dengan gambar reference-nya. Jadi nanti kita atur sedemikian rupa sehingga nanti original image ini memiliki bentuk histogram yang sama dengan reference-nya. Jadi hasilnya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Kayak kucing tapi gambarnya warnanya itu mirip-mirip dengan warna kopi. Seperti itu. Untuk histogram ini sebetulnya Anda juga bisa lakukan ya untuk color image ya. Jadi kalau gambarnya nanti bukan grayscale image, ini kebetulan selama ini kita menggunakan grayscale image ya untuk histogram equalization-nya. Tapi kalau Anda nanti ingin menggunakan color image itu juga bisa, tinggal Anda nanti ambil tiap channelnya ya. Jadi tiap channelnya itu Anda ambil histogramnya, setelah itu Anda lakukan equalization di tiap channel dari color image-nya, seperti itu. Ini kebetulan karena kita menggunakan grayscale image, jadi kita hanya memiliki satu histogram saja, karena kan channelnya cuma satu, seperti itu. Oke, kita langsung coba saja menggunakan histogram specification ya. Jadi saya coba share screen kembali. Ini ya, kita coba mulai dari awal. Ini kita menggunakan histogram specification. Histogram specification. Nah, untuk histogram specification ini kita butuh dua image ya, image originalnya sama image reference-nya. Tapi tadi saya belum jelaskan ininya. Saya belum jelaskan perhitungannya sih. Sebentar saya coba jelaskan perhitungannya dulu ya. Kita kembali ke Google Sheet-nya saja dulu. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat, ini ada dua tab ya. Yang pertama tadi equalization, yang kedua ini specification. Untuk specification ini, misalnya kita menggunakan image ya, dengan rentang pixelnya itu sama dengan sebelumnya, 0 sampai 15 ya, range-nya. Untuk ukuran image-nya 4x4 ya. Jadi range pixelnya itu 0 sampai 15, dimensi dari image-nya adalah 4x4 ya, seperti ini. Jadi kita punya ini range-nya bukan 0 sampai 15 ya, ini beda lagi ya. 0 sampai 7. Kita menggunakan 2⁻3 ya, 2⁻3 bit seperti ini. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini kita pixelnya itu hanya ada 8 ya, hanya ada 8 kemungkinan 0 sampai 7.
Nah, begitu juga untuk yang target image-nya, rentang pixelnya juga harus sama ya. Ini agak beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan 4 bits image, ini untuk yang histogram specification ini kita menggunakan 3 bits image ya, biar untuk menyingkat penjelasan saja ya. Ya, anggap saja seperti ini karena dimensinya 4x4 berarti sebentar, ini dimensinya bukan 4x4 deh ini. Dimensinya bukan 4x4 ya. Tapi sorry, ini juga bukan 4x4. Dimensinya ini enggak dijelaskan ya berapa dimensinya. Karena kalau kita lihat ada pixel yang nilainya 16 ya. Oke, anggap saja dimensinya ini kita abaikan saja. Enggak apa-apa, kita abaikan. Tapi kalau pengen tahu sini bisa ditambah sini. Ini coba kita sum dari sini ya. Oh ternyata dimensinya itu anggap saja 8x8 ya. 8x8 karena ada 64 ya. Ada 64 pixel totalnya ya. Nah, ini original image-nya, ini target image-nya. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau untuk histogram specification ini kita butuh yang namanya target image atau reference ya. Ini kita bisa sebut juga sebagai reference, seperti ini. Oke. Setelah itu di sini di original image-nya kita hitung ya histogramnya. Jadi pixel 0 itu number of pixelnya berapa, jumlah pixelnya berapa, frekuensinya. Pixel 1 jumlah frekuensinya berapa dan seterusnya sampai dengan pixel yang ke-7. Terus kita hitung kumulatifnya ya. Jadi ini merupakan penjumlahan antara ini dengan ini penjumlahan antara ini dengan ini penjumlahan antara ini dengan ini dan seterusnya. Jadi ini untuk kolom kumulatif ini perhitungan antara pixel yang sebelumnya yang nilainya itu satu level di bawahnya ditambah dengan jumlah pixel yang dirinya sendiri. Jadi ini kumulatifnya. Terus ini kumulatif dibagi dengan total ya. Totalnya tadi ada 64 ya, karena 8x8. Setelah itu kita kalikan dengan nilai pixel yang tertinggi yaitu 7 karena kita memiliki 2/3 bit ya. Nah, ini kita hitung semuanya. Oke, setelah kita hitung, kita bulatkan seperti sebelumnya. Seperti ini. Ini original image-nya. Begitu juga untuk target reference-nya. Nah, ini anggap saja ini target reference-nya memiliki nilai pixel seperti ini. Kurang lebih sama ya dengan perhitungan sebelumnya. Kita hitung number of pixelnya. Tapi sebetulnya target image-nya ini sebetulnya dia lebih, kontrasnya itu lebih tinggi ya. Karena lebih banyak nilai pixel itu yang nilainya tinggi. Sedangkan yang rendah ini dia 0 ya. Tapi nggak masalah. Karena memang kita tujuannya itu menyamakan original image itu kita samakan, kita atur sedemikian rupa sehingga nanti memiliki nilai histogram ya yang mirip dengan reference-nya. Jadi nggak masalah ini. Nah, ini seperti ini. Kita hitung kumulatifnya juga kurang lebih sama dengan sebelumnya. Terus kita hitung juga nilai kumulatif dibagi dengan totalnya ya, dibagi dengan totalnya. Jadi nilai kumulatif itu kita bagi dengan totalnya 64 ya, dikalikan dengan nilai pixel yang paling tinggi ya, yaitu 7. Nah, setelah itu kita punya nilai yang sudah kita bulatkan. Jadi ini kita kopikan ke sini. Ini ada tahapan selanjutnya itu adalah mapping ya, final mapping proses. Kita mappingkan nanti. Jadi seperti ini kita copy dulu ya. Ini kita copy dulu. Kita pastekan di sini. Begitu juga untuk targetnya ini kita pastekan ke sini. Terus kita mappingkan. Untuk mappingnya ini ada ketentuannya ya. Jadi kenapa ini nilainya kok 2? Yang semula itu 1 jadi 2. Jadi seperti ini. Kita akan atur ya. Ini kan nilainya 1 ya. Kita akan cari ya. Nilai pixel itu, sebentar saya coba cek dulu. Oke. Ini nilainya kan 1 ya. Jadi ini H itu merupakan original image-nya, S itu targetnya. Kita lihat nilai pixel 1 itu dia akan dimappingkan ke nilai yang sama dengan atau lebih dari dia. Ini kan 1 ya, kita mappingkan ke sini nilainya 0. Dia scanning ke bawah, 0, 0, 0, ini masih kurang dari nilainya 1, sampai dengan dia menemukan nilai yang sama dengan atau lebih dari nilai pixel originalnya. Karena tadi dia ketemu nilainya 2 di sini, jadi dia
kita mappingkan menjadi 2. Begitu juga untuk pixel yang nilainya 1, kita mappingkan dari nilai yang sudah kita roundkan ini, kita mappingkan, jadi 2 ini kita mappingkan, dia akan mencari scanning ke bawah sampai ketemu nilai yang sama dengan atau lebih darinya. Karena 2 ini dia ketemunya 2 kan sama dengan, jadi kita mappingkan jadi 2. Yang 3 ini kita akan cari ke bawah, kita mappingkan, dan ketemu 4, karena 4 itu nilainya lebih dari 3. Jadi kita jadikan ini 3. Begitu juga untuk 3, jadinya 4, 5 jadinya 6, 6 jadinya 6, 7 nilai jadinya 7, dan 7 nilai jadinya 7. Seperti ini. Ini proses mappingnya. Kalau kita coba lihat di slide-nya juga seperti itu ya. Mana slide-nya tadi? Saya coba share screen slide-nya. Nah, kalau yang di slide-nya tadi, nah ini ya, mappingnya prosesnya seperti itu ya, ini. Mana ya ini? Nah, jadi dia kayak apa ya, mappingnya itu seperti itu ya, tahapannya. Oke. Jadi nanti ketemunya seperti ini. Ini merupakan hasil mappingnya. Untuk contohnya ya, seperti yang tadi saya contohkan ya, kita akan menggunakan color image ya. Sebenarnya nggak masalah menggunakan grayscale atau color image, nggak masalah ya. Tinggal nanti kita proses itu by channel pixelnya ya. Oke, saya coba share kembali. Oke, kita coba coding dulu ya. Kita coba bikin codingnya untuk histogram specification. Jadi kita menggunakan yang namanya library dari scikit-image ya, karena di OpenCV saya nggak menemukan cara untuk melakukan histogram specification, atau mungkin saya belum nemu. Yang saya temukan itu saya menggunakan yang namanya scikit-image ya, itu juga kurang lebih sama dengan OpenCV ya. Jadi Anda bisa menggunakan OpenCV, bisa menggunakan scikit-image, terserah. Tapi untuk contoh untuk histogram specification ini saya menggunakan library dari scikit-image. Jadi saya coba panggil dulu from scikit-image.exposure seperti ini, import match histogram seperti ini. Oke, ternyata kalau kita eksekusi ya, ternyata scikit-image ini belum terinstall di dalam apa namanya? Tadi sebelumnya sebentar. Oh sudah, sorry. Tadi kurang S ya, match histograms. Ternyata sudah terinstall. Kalau Anda belum terinstall, nanti silakan scikit-image-nya diinstal ya. Caranya gimana? Ini ya, install scikit-image ya. Kalau menggunakan Jupyter Notebooks ya, ini Anda bisa ikuti nanti cara instalasinya seperti apa. Nggak perlu saya jelaskan ya. Nanti silakan diinstal, atau mungkin ini bisa menggunakan ini pip ya, pip install scikit-image ini. Nanti tinggal di copy saja ini di sini, tinggal di copy di sini ya. Kalau belum terinstall. Tapi kalau Anda waktu install Jupyter Notebook ternyata scikit-image-nya sudah terinstall ya, nggak perlu install lagi ya, seperti itu. Oke, kayaknya sudah terinstall deh waktu Anda install Jupyter Notebooks. Oke, saya sudah import ya scikit-image-nya. Langkah selanjutnya saya coba panggil image-nya. Image sama dengan cv2.imread ya. Untuk membacanya saya tetap menggunakan OpenCV. Yang saya baca adalah cat.jpg ya. Ini yang nanti mau saya lakukan histogram specification. Karena seperti biasa ya, ingat kalau kita menggunakan OpenCV, dia akan dikenali sebagai BGR. Ini kita ubah menjadi RGB dulu. Menggunakan cv2.cvt color. Kita gunakan image-nya ya. Setelah itu kita panggil cv2.color _BGR to RGB. Ini biar kita ubah menjadi gambar RGB seperti ini. Nah, terus untuk saya coba IMSO-kan dulu. IMSO image ya, seperti ini. Nah, gambarnya sudah terlihat. Langkah selanjutnya saya akan panggil reference-nya ya. Ini saya komen dulu.
reference-nya saya gunakan reference gambar kopi ya, yang tadi yang ada di cangkir tadi. Reference sama dengan cv2.imread cap.jpg. Seperti biasa ini kita lakukan ini ya. Kita lakukan ubah menjadi RGB dulu untuk reference-nya. Ini tinggal copy aja. Oke, reference. Oke, ini saya coba ganti jadi biar nanti baik untuk image-nya maupun reference-nya sama-sama dalam bentuk RGB ya. Oke, saya coba show dulu untuk reference-nya ya. Oh, BGR to RGB. Sebentar, saya coba cek dulu ya. Sepertinya ini gambarnya itu sudah dalam BGR deh. Saya coba share dulu gambar aslinya ya, sebentar. Portion of screen. Ini saya coba buka ya, cap.jpg. Oh iya, ini ya. Ternyata gambar aslinya itu dia sudah dalam BGR ya. Dia sudah dalam BGR. Jadi gambar aslinya cap.jpg ini, atau biar lebih mudah ini saya coba ubah dulu deh ininya, jadi RGB ya, sebentar. Reference-nya ini saya coba nggak perlu lakukan ini ya. Jadinya kayak gini ya. Atau ini saya coba save dulu. Kalau ini saya save seperti apa, sebentar. Atau gini, ini saya ubah menjadi BGR. Setelah itu ini saya write ya, gitu aja, sebentar. Ini agak bingung, sebentar. .if. Oke, ini ya. Ini gambarnya yang sudah benar-benar yang betul ya, yang mau nanti kita jadikan reference ya. Yang tadi sebelumnya bisa dihapus saja, ini saya hapus. Ini kita ganti dengan cap.if ya. Jadi ini saya bisa ulang lagi, saya hapus. Jadi saya coba showkan di sini. Reference cap.jpg. Oh, cap.if tadi saya bilang. Saya ganti aja .jpg. Oke. Ini gambar reference-nya ya, yang akan kita jadikan reference. Tadi sebetulnya gambar yang ada di Explorer saya itu dalam bentuk BGR sudahan. Jadi ya saya coba ubah ke RGB, terus saya save kembali di Explorer saya ya. Oke, saya coba kembali lagi ke sini. Oke. Oke, sebentar. Oke, jadi ini sudah punya reference ya, sama kita sudah punya image-nya juga. Kita lakukan histogram specification ya. Jadi saya buat sebuah variabel namanya match ya. Itu sama dengan match underscore histogram dengan parameter image ya, dan reference-nya. Karena kita menggunakan multi channel ya, atau color image, jadi ini kita tuliskan multi channelnya sama dengan true. Ini untuk parameter menunjukkan bahwa kita lakukan di semua channel red, green, dan blue. Oke, setelah itu saya bisa copy ini, subplotnya saya bisa copy biar nggak terlalu lama ya. Ini saya copy, terus
Terus ini saya paste di sini biar terbentuk dalam bentuk subplot ya. Oke, ini saya ganti dengan image. CMap-nya saya hapus ya. Ini saya hapus semua karena color image ya. Terus ini saya ganti dengan plt.imshow. Karena kita pengen menampilkannya itu 3 kolom ya. Saya pengennya nanti menampilkannya itu image original, image reference-nya, dan image setelah kita lakukan equalisasi. Jadi ini saya ganti reference. Saya hapus. Terus di sini saya tambahkan yang match-nya seperti ini. Nah, oke. Anda bisa lihat kita punya, mungkin ini bisa saya besarkan ya. Jadi 15:10 mungkin. Oke. Nah, ini Anda bisa lihat image yang sudah kita lakukan histogram specification. Jadi image originalnya ini image ini image reference-nya, ini merupakan image hasil matching-nya menggunakan histogram specification. Ini bisa kita tambahkan plt.title ya. Misalnya ini original. Ini reference-nya. Ini matching-nya ya. Nah, muncul title-nya ya. Ini kalau kita menggunakan histogram specification. Ya, cukup mudah karena kita bisa langsung menggunakan ini ya. Library dari match_histograms miliknya scikit-image.exposure seperti ini. Oke, mungkin Anda bisa coba terlebih dahulu ya. Anda coba di laptop Anda masing-masing. Saya kasih waktu mungkin 10 menit cukup ya, sampai pukul 11:40. Setelah itu nanti akan saya jelaskan tugasnya untuk minggu ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Anda bisa tanyakan langsung, bisa langsung speak ya, atau mungkin menuliskan di kolom chat silakan ya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau belum ada, nanti Anda bisa coba terlebih dahulu untuk histogram specification-nya. Setelah itu nanti kita lanjutkan ke penjelasan tugas ya. Kalau ada pertanyaan di tengah jalan silakan ya, nanti bisa tulis langsung di chat atau bisa langsung ngomong ya. Saya masih on sekarang. Oke, silakan bisa dicoba terlebih dahulu. Permisi, Pak. Halo, ya? Dengan siapa ini? Iya. Ya, Tadi silakan. ngerubah ke warna merah gimana ya, Pak? Yang BGR-nya. Oh gitu, sebentar. Tadi gini kan, image aslinya kan tadi itu ya, dalam bentuk ini ya. Atau gini aja deh, biar nggak bingung ya. Ini cup yang sudah terbentuk bagus ini, yang terbentuk RGB itu saya coba langsung kopikan ke aset saja ya. Tapi kalau pengen tahu sebetulnya gini caranya. Saya coba jelaskan kembali ya. Jadi gambar yang tadi sudah saya hapus ya. Gambar cup yang sebelumnya kan warnanya biru gitu kan ya. Yeah. Dia sudah dalam bentuk BGR gitu ya. Dalam bentuk BGR, tapi waktu kita buka menggunakan Finder ya, Explorer di operating system kita, dia akan dikenali sebagai RGB, tapi channelnya dia kebalik. Bukan BGR tapi RGB. Bukan RGB tapi BGR. Caranya adalah gampang saja. Saya panggil ke dalam sini, saya tinggal baca dari Jupyter Notebooks ya. Setelah itu saya akan saya ubah dalam bentuk RGB. Jadi yang semula tadi kan ini cup ya. Saya nggak mengubah codingan apapun sebetulnya di sini. Jadi cup.jpg ini, terus saya dari reference-nya itu nggak perlu saya lakukan ini, nggak perlu saya lakukan converting ya, nggak perlu saya lakukan converting. Terus saya langsung save aja, seperti itu. Atau gini, tadi kalau nggak salah gitu ya. Saya tadi kok juga lupa ya tadi sebenarnya. Mungkin bisa dilihat di penjelasan saya sebelumnya ya. Di YouTube kan bisa live kan ya. Atau gini aja biar nggak terlalu memakan waktu. Yang cup ini saya coba share aja langsung di itu ya, di mana di asetnya ya, biar nggak terlalu lama ya. Itu karena memang filenya saja yang salah tadi. Saya coba. Iya, Pak, ini atau gitu saja ya, Alvin ya. Iya, Pak, nggak usah di-convert, sudah jadi merah kok, Pak. Makasih, Pak. Oh gitu. Iya, jadi saya komen yang convertnya itu langsung jadi merah.
Oh gitu. Nggak usah di-convert tapi langsung di-save ya. Gitu ya. Nggak usah di-convert tapi waktu dibaca langsung di-save balik gitu ya. Oh enggak, langsung dibaca aja terus di jalan yang lain udah bisa kok. Oh ya, oh ya. Sebentar saya coba cek dulu sih di asetnya tadi yang cup itu atau gini nggak apa-apa. Mungkin ada yang masih belum dapat yang cup.jpg dalam bentuk apa RGB. Saya upload aja di sini ya di ini. Kalau pakai Safari nggak bisa mesti. Sekalian saya upload aja di LS ini. Yang cup.jpg dalam bentuk RGB sudah saya upload di ULS ya. Di sini ya, ini sudah saya upload cup.jpg, bisa Anda download nanti. Oke, nanti tinggal dibaca saja ya kalau gitu ya. Oke, silakan Anda bisa coba untuk histogram specification-nya ya. Oke, ini silakan Anda bisa coba terlebih dahulu.
Oke, sudah ya. Mungkin sebelum saya lanjut ke penjelasan tugas, ada pertanyaan mungkin? Silakan. Oke, kalau nggak ada, saya coba share untuk tugasnya ya. Oke, jadi tugasnya itu, sebentar saya share screen dulu. Jadi tugasnya, Anda bisa lihat di sini ya, di slide terakhir di PPT. Itu silakan Anda buat sebuah code ya, Anda buat sebuah program untuk menampilkan histogram dari sebuah color image ya. Jadi kalau color image seperti yang pernah saya jelaskan, dia memiliki 3 layer, red, green, dan blue seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nanti Anda gunakan image punya cat ini ya. Ini Anda gunakan. Nanti Anda akan menampilkan seperti ini. Nah, jadi nanti histogram dari tiap channel red, green, sama blue itu Anda tampilkan side by side seperti ini. Jadi ingat kalau kita membaca sebuah color image ya, itu kan seperti ini. Ini image ini saya baca dari cat.jpg kan. Kalau coba saya tampilkan shape-nya seperti ini. Image.shape. Oke. Dia memiliki 3 layer kan ya, karena dia 3 dimensi ya, NumPy array dengan 3 dimensional ya, 3 dimensional arrays. Jadi nanti tiap layer itu akan menampilkan channelnya masing-masing, red, green, sama blue. Nanti tinggal Anda mengambil slicing array di indeks ke-0 yang merupakan channel red, array indeks ke-1 yang merupakan channel green, dan array channel ke indeks kedua yang merupakan channel dari blue, seperti itu. Dengan syarat nanti waktu Anda baca ya, itu Anda konversikan ke dalam RGB terlebih dahulu. Sorry. Nanti Anda tampilkan hasilnya seperti ini, red, green, dan blue. Anda kasih warna untuk channel yang red, histogramnya Anda kasih warna red, yang channel green Anda kasih warna green, dan channel blue Anda kasih warna blue. Nanti hasilnya jadinya seperti ini. Oke ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan tugasnya. Waktunya nanti 1 minggu ya. Saya kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan. Nanti Anda kumpulkan paling lambat hari Selasa ya. Selasa minggu depan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sambil saya buatkan linknya ya di ULS. Sebetulnya tinggal slicing saja kan ya, slicing dari tiap indeks ini kan ya. Itu gimana slicingnya silakan Anda pikirkan. Harusnya Anda sudah belajar NumPy di mata kuliah Data Science Programming ya, itu sudah ada pelajari harusnya. Oke, sudah saya buatkan linknya. Kalau tidak ada pertanyaan, maaf Pak, saya mau tanya. Ya silakan. Ini nanti kumpulinnya dalam bentuk file IPYNB kan Pak? Ya, file notebook. Terus dilanjutin atau bikin project baru? Notebook Boleh baru Mas? bikin project baru aja. Oh iya, Gitu ya. ada format namanya Pak? Nggak ada format namanya. Yang penting Anda kumpulkan di ULS, nanti kan sudah saya tahu nanti yang mengumpulkan siapa gitu. Nggak perlu dikasih format ya. Oh ya, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ada lagi mungkin sebelum saya akhiri? Oke, sepertinya nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita nanti lanjut materi lagi minggu depan. Terima kasih.